Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Teman-teman, seperti yang telah saya sampaikan di konten saya beberapa waktu yang lalu, bahwa saat ini gerombolan penuduh ijazah palsu yaitu RRT, Roy Rismond Tiva, memasuki tahap kedua setelah mereka membukukan segala hoax-hoax sampah mereka terkait tuduhan ijazah palsu yang dialamatkan kepada Jokowi, kemudian sudah dibukukan ke dalam Jokowi White Paper. Sekarang mereka sudah menampaki langkah kedua, yaitu ingin menuliskan jejak langkah masa lalu Jokowi, atau disebut-sebut buku kelak akan diberi nama Jokowi Dark Files, atau sisi-sisi gelap dari Jokowi. Jadi catatan gelap dari Jokowi. Dari segi judulnya saja kita sudah bisa mengira-ngira bahwa tidak ada yang positif yang akan mereka tulis tentang catatan masa lalu Jokowi atau sejarah masa lalu Jokowi. Ini sudah tercermin, dan ini juga sudah bisa kelihatan dari mereka belusukan ke makam, kemudian mereka belusukan ke beberapa tempat di daerah Surakarta. Ini sudah kelihatan sekali. Sebenarnya tanpa mereka berkunjung kemana-mana, yang sepertinya hanya pura-pura untuk mencari tambahan referensi, di kepala mereka itu sudah ada. Sudah bisa diperkirakan bahwa referensi yang akan mereka pakai itu core-nya, intinya itu adalah dari Bambang Tri, yaitu Jokowi Undercover, di mana di sana Jokowi dikatakan bukan anak dari Wijiatno Notomiarjo dan Sujiatmi, melainkan anak dari Heru Purnomo, tokoh PKI yang pernah ditahan di Nusa Kambangan, serta Yap Meiwa, Cina komunis. Itu yang ditulis Bambang Tri, dan kemungkinan besar akan dipakai oleh trio RRT di bukunya yang kedua, yang bertemakan Jokowi Dark File, atau jejak masa lalu Jokowi. Sudah bisa ditebak, tapi lucunya kemungkinan besar mereka hanya akan mengambil sisi-sisi yang benar-benar bisa menistakan Jokowi, sedangkan sisi-sisi yang lain tidak dipakai. Ini sudah bisa dicermati dari apa yang nanti akan saya sampaikan di konten saya kali ini. Beberapa waktu yang lalu, setelah mereka dari makam orang tua Jokowi, mereka kemudian ke Kampung Lawean. Di sana mereka menelisik tentang masa lalu Hari Mulyono, yang dalam kenyataan adalah adik ipar dari Joko Widodo, yang menikah dengan adik kandung Joko Widodo yang bernama Idayati. Namun, ini perlu saya tegaskan untuk diingat-ingat teman-teman semua, agar semuanya tercerahkan dan bisa untuk bahan counter narasi atau untuk mengedukasi masyarakat. Namun, di bukunya Bambang Tri, Jokowi Undercover, sisilah itu dirubah semau-maunya dia. Hari Mulyono yang dalam fakta adalah adik ipar dari Jokowi karena menikahi adik kandung Jokowi yang bernama Idayati. Dalam versinya Bambang Tri, antara Hari Mulyono dengan Idayati itu saudara kembar, saudara kandung. Kalau toh mereka menikah itu artinya incest. Itulah yang dituduhkan Bambang Tri untuk menistakan keluarga dekat dari Jokowi. Mereka incest. Lalu posisi Jokowi di mana? Jadi ada seorang tokoh PKI yang pernah ditahan di Nusa Kambangan. Ini menurut versi dari Bambang Tri, mempunyai pasangan Yap Meiwa, melahirkan Jokowi. Heru Purnomo ini menikah dengan Sujiatmi, yang notabene dalam fakta adalah ibunya Jokowi, melahirkan Hari Mulyono dan Idayati. Ini sudah benar-benar kurang ajar ya, sebuah keluarga diobrak-abrik silsilahnya seperti itu. Ini hanya untuk penjelasan awal saja, biar teman-teman bisa menangkap ini dan kemudian bisa untuk kontra narasi, syukur-syukur untuk mengedukasi masyarakat. Jadi dalam kenyataan, Hari Mulyono itu teman kuliah Jokowi di Fakultas Kehutanan, yang kemudian menikah dengan adik kandung Jokowi yang bernama Idayati. Tapi dalam versi Bambang Tri, Hari Mulyono dengan Idayati itu saudara kembar, saudara kandung, kemudian menikah secara incest. Dengan Jokowi,
mereka satu ayah lain ibu. Ayahnya sama-sama Heru Purnomo, tokoh PKI itu. Jangan ibunya Jokowi itu dengan Yap Mewah, ibunya Hary Mulyono dengan Idayati adalah Sujiatmi. Itu penjelasan awal saya. Coba sekarang kita putarkan video di saat Tifa dengan diantar Refli Harun menyambangi kampung Laweyan, di mana itu adalah kampung masa lalu dari Hary Mulyono, almarhum Hary Mulyono. Dan di sana mereka ditemanin oleh 2 orang. Satunya bernama Yuli Prasetyaningrum yang notabene adalah dia juga lulusan UGM dari Fakultas Psikologi angkatan 1978. Yang satunya adalah aktivis kader PKS, caleg gagal yang bernama Wuri Handayani atau Wuri Baret. Akan saya putarkan videonya. Bahwa ibu hidup sama dengan Hary Mulyono di masa tertentu kan, ya masa kecil. Yang merah itu Yuli Prasetyaningrum. Saya adalah waktu beliau menikah Psikologi dengan adik UGM kandung 78. Pak Jokowi itu, adik kandung, adik tiri Pak Jokowi, Idayati. Tifa luar biasa. Apakah ibu tahu mengintervensi itu? Dan juga yang menarik, kita langsung aja kan, waktu beliau meninggal 2018, apakah juga tahu ya di sini, dan apakah dia masih di sekitar sini tinggalnya, termasuk juga waktu dia kuliah di kehutanan, apakah juga ada informasi-informasi yang mungkin ibu bisa sampaikan, karena kita kan ingin mencari informasi yang sebenar-benarnya, sesungguh-sungguhnya. Silakan Bu. Iya, jadi terus terang memang saya tidak kenal ya dengan Hary Mulyono karena memang tidak sebaya. Dulu itu biasanya gerombolan itu ya seangkatan seperti itu, dan kami juga kemudian kehilangan jejak ketika rumah ini sudah tidak ditinggali lagi. Jadi saya agak rumah jadi beliau pindah kalau tidak salah di Tegal Sari ya. Saya tidak tahu kena kasus apa, rumah harus disita, berpindah tangan tahun berapa ya nggak ada. Itu pindah di Tegal Sari, seingat saya. Hary Mulyono pindah. 1900 berapa? Seingat saya masih kuliah di UGM. Masih kuliah 1900 mungkin 1970 70-an lah mungkin. 70-an. Agak lupa. Hary Mulyono pindah dari Laweyan. Itu di usia berapa? Apakah masih sudah kuliah di UGM? Beliau ini sekeluarga sudah tidak di sini lagi. Ya, kemudian yang kedua itu sejauh mana Ibu tahu tentang masa lalunya Pak Hary Mulyono, termasuk perkawinannya ya, dan kematiannya yang penting. Nah, kematiannya di stressing sama Refli. Pak Hary Mulyono gitu. Hanya ketika kemarin ada syuting di situ, kemudian kita ngobrol dengan orang-orang yang masih punya saudara dengan pemiliknya, Bu Mul itu tadi, itu ternyata informasi yang saya peroleh ya memang dulu itu Hary Mulyono di situ Bu, tapi sampai kapan beliau pindah ke Tegal Sari itu ya pada saat itu sekeluarga. Masalahnya kalau orang tua saya pasti tahu ya masalahnya apa, tapi kalau kami hanya Bu itu sekarang rumahnya sudah disita atau dijual gitu ya. Beliau ikut dengan keluarganya di daerah Tegalayu. Nah kemudian karena saya tidak begitu mengenal dengan Pak Mas Hary Mulyono, maka pernikahannya pun saya juga tidak diundang gitu ya. Ya wajar tidak diundang, sudah lama kematian pindah. Saya tidak tahu karena pada saat itu memang informasi tentang Hary Mulyono itu masih sangat minimal ya, masih sangat minimal, dan belum begitu ada yang mau memperhatikan, sepertinya seperti itu, sehingga kami juga tidak begitu memperhatikan. Hanya ketika mereka cerita dulu memang meninggalnya itu mendadak, tapi saya juga tidak bisa mengklarifikasi ya. Hanya yang saya tahu meninggalnya Hary Mulyono mendadak. Beliau ini sehat walafiat, punya perusahaan kayu kalau tidak salah, tapi tiba-tiba sakit, kemudian hanya beberapa waktu terus meninggal. Ya memang semuanya waktu kemudian meninggal. Saya tidak tahu kronologinya seperti itu. Itu tadi yang berbicara adalah Yuli Prasetyaningrum, warga Laweyan asli. Dia kuliah di Fakultas Psikologi UGM angkatan 1978. Di sana tadi Yuli bercerita bahwa almarhum Hary Mulyono beserta keluarganya itu sudah pindah puluhan tahun silam. Tadi Yuli sempat bingung untuk persis tahunnya. Dia cuma ngasih ancar-ancar bahwa dia masih kuliah. Artinya ya setelah tahun 78 itu sekitar 78 bisa, 79 bisa, 80 bisa. Mungkin kalau Yuli lulusnya tahun 83 ya antara 78 sampai 83.
Artinya almarhum Hari Mulyono itu sudah tidak bertempat di Laweyan tuh sudah puluhan tahun silam. Sudah lebih dari 40 tahun silam tidak bertempat tinggal di Laweyan. Terus tadi ada yang menarik ketika Refli Harun bilang bahwa almarhum Hari Mulyono menikah dengan adik kandung Jokowi, diprotes sama Tifa. Tifa langsung nyenggol Refli dan meralat, bukan adik kandungnya, itu adik tiri. Inilah kejahatan Tifa yang selama ini. Dia suka bikin fitnah. Artinya apa? Dia sudah mulai di kepalanya sudah ada sebenarnya. Dia menyerap dari referensi dari Bambang Tri, dipilah-pilah. Memang kalau menurut versi Bambang Tri, Idayati itu adik tiri dari Jokowi. Satu ayah lain ibu. Tapi Tifa nggak mau ngambil Hari Mulyono sebagai adik tirinya Jokowi, Hari Mulyono sebagai saudara kandungnya Idayati, dia nggak mau ngambil. Dia tetap diam saja ketika antara Yuli dan Refli cerita bahwa Hari Mulyono itu bertempat tinggal di Laweyan, kawin dengan Idayati. Dia nggak protes, artinya dia mau mengambil referensi dari Bambang Tri, yang diambil yang sisi buruk yang menguntungkan dia diambil, yang tidak menguntungkan dia nggak diambil. Hari Mulyono tetap dibiarkan sebagai orang lain, bukan apa-apanya Jokowi, hanya sebagai pernah kawin dengan Idayati. Sedangkan dia ngambil referensi Bambang Tri dari sisi apa? Dari sisi bahwa Idayati itu adik tirinya Jokowi. Itu yang diambil. Itulah kenakalan Tifa. Kembali tadi perbincangan antara Refli Harun dengan Yuli. Tergambar bahwa sebenarnya Yuli pun tidak begitu mengenal Hari. Ini bisa dimaklumi karena Hari Mulyono itu sudah pindah dengan keluarganya sejak tahun-tahun mungkin akhir 70-an atau awal 80-an. Itu sudah puluhan tahun silam. Jelas nggak begitu mengenal saat itu. Mereka masih remaja mungkin. Dan itu di keluarga Laweyan kan bentengnya tinggi-tinggi, nggak begitu mengenal. Tapi dari perbincangan tadi juga muncul apa yang selama ini menjadi isu, yaitu Hari Mulyono meninggal mendadak. Itu yang selalu ditonjolkan karena itu juga isu yang beredar di internet. Karena apa? Yang diisukan di internet itu memang seolah-olah ada teori konspirasi di mana dibangun cerita bahwa Jokowi itu menggunakan ijazahnya Hari Mulyono. Kemudian Hari Mulyono meninggal mendadak. Itu cerita konspirasi yang dibangun selama ini di media sosial. Dan Bambang Tri juga seperti itu, mengkonstruksikan cerita halunya bahwa selama ini Jokowi tidak punya ijazah, tapi itu ijazahnya Hari Mulyono. Itu kemudian yang viral menyebar di internet. Seperti itu. Apakah Hari Mulyono meninggal mendadak? Nanti akan kita buktikan. Terus sekarang video yang kedua. Sekarang perbincangan antara Refli Harun dengan Wuri Baret atau Wuri PKS. Karena dia memang benar-benar kader PKS, caleg PKS yang gagal. Almarhum Hari Mulyono itu memang untuk kuburannya itu di daerah Gondangrejo, di kuburan Mundu namanya. Ya, jadi memang di situ meninggalnya tahun 1924 September 2918 itu meninggalnya Hari Mulyono. Kacau. Ya 18. Bahwasanya kuburannya Hari Mulyono itu ada semacam satu petak itu ada kalau nggak salah 5 nisan di situ. 5 nisan, salah satunya dengan ini Noto Miharjo sama Sujiatmi, yang satunya Jokowi. itu kayak pade-padenya. Pade-padenya Jokowi. Padenya, terus yang paling sebelah kanan itu makamnya Hari Mulyono. Di makam apa ya istilahnya makam keluarga Mundu. Karanganyar, daerah Karanganyar itu. Iya. Padahal saya juga gini, Hari Mulyono itu kan aslinya Laweyan. Kenapa harus sesat. dikubur di luar Solo, di luar Logika kota? sesat. Dan meninggal mendadak. Ya, yang saya herankan Meninggal itu mendadak. dari dulu. Hati saya bertanya, ini orang asli Solo, Laweyan,
kayak nggak ada tanah untuk kuburannya Hari Logika Mulyono sesat. aja. Kenapa harus dikubur di luar kota Solo? Itu jaraknya kalau dari Solo juga lumayan, Bang. Dari perbincangan ini sebenarnya mereka memang arah-arahnya memang akan menyusun sebuah cerita yang nantinya kemungkinan akan ditulis oleh Tifa dan kawan-kawan sebagai sebuah cerita konspirasi, begitulah kira-kira. Tadi dari omongan Muri Baret bisa kita telaah ya. Dia mengatakan bahwa seolah-olah ada keganjilan. Hari Mulyono itu kan aslinya Laweyan. Kenapa dimakamkan di Gondang Rejo Mundu jadi satu dengan makam-makam keluarga besar Jokowi? Ada ayah ibunya Jokowi dan pakde-pakdenya Jokowi. Kenapa nggak dimakamkan di Laweyan? Karena dia asli Laweyan. Ini logika sesat. Seperti cerita dari Juli tadi, bahwa almarhum Hari Mulyono itu sudah pindah dari Laweyan sejak akhir 70-an atau awal 80-an. Artinya sudah puluhan tahun silam bersama keluarganya meninggalkan Laweyan, pindah ke Tegalsari atau mana tadi. Artinya sudah puluhan tahun silam. Lah ngapain harus dimakamkan di Laweyan? Itu yang pertama. Nggak ada. Jarang sekali orang yang meninggal harus kembali ke kampung asalnya. Almarhum kakak saya yang tertua sekarang itu dimakamkan di Bandung, tidak di tanah kelahirannya. Dulu dia lahirnya di Jogja. Kenapa begitu? Karena pihak yang paling berwenang itu adalah istrinya atau pasangannya, bukan keluarga. Itu yang perlu diingat. Terus kakak ipar saya, keluarga istri saya punya makam keluarga di kota Jogja. Tapi kakak ipar saya, kakak istri saya, waktu meninggal itu menjadi hak suaminya. Dimakamkan di mana? Di sebuah desa di Sleman sana, di pemakaman keluarga milik suaminya. Jadi terpisah dengan makam keluarga dia di Jogja. Ya memang begitu, menjadi hak keluarganya. Setelah orang berumah tangga itu menjadi hak keluarganya, bukan bapak ibunya atau saudara kandungnya, bukan. Dan tidak harus kembali ke tanah kelahiran, nggak ada itu. Jarang yang seperti itu. Ini logika sesat dari si Wuri tadi. Jadi wajar ketika Hari Mulyono menikah dengan Idayati, itu sudah menjadi hak Idayati. Ketika Hari Mulyono meninggal di tahun 2018, dimakamkan di makam keluarga Idayati, makam keluarga Jokowi itu sudah pantas jadi satu dengan bapak ibunya Idayati, bapak ibunya Jokowi. Itu sudah pantas, tuh haknya Idayati yang menentukan Hari Mulyono mau dimakamkan kemana. Ngapain juga ke Laweyan? Sudah puluhan tahun nggak bertempat tinggal di sana. Belum tentu juga orang tua atau saudaranya masih ada. Sudah bedol rumah dari Laweyan sudah puluhan tahun silam. Ini logika sederhana saja sebetulnya. Jangan membangun cerita yang aneh-aneh. Yang kedua, diulang-ulang lagi isu-isu bahwa Hari Mulyono itu meninggal mendadak. Ini otak-otak kotor, bahwa mereka nampaknya sudah teracuni isu bahwa Jokowi menggunakan ijazah Hari Mulyono. Ini yang tersebar di internet ya. Jokowi menggunakan ijazah Hari Mulyono, kemudian Hari Mulyono meninggal mendadak. Itu cerita konspirasi otak-otak jahat. Dan itu Bambang Tri juga seperti itu, sudah menulis seperti itu. Dan nampaknya diyakini oleh para pengagumnya, para muridnya. Apakah Hari Mulyono meninggal mendadak? Coba kita buktikan dengan video ini. Sahabat saya, almarhum Hari Mulyono. Almarhum Hari Mulyono adalah adik Pak Jokowi. Dia adalah suami dari Hidayati yang saat ini dinikahi oleh Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Nah, ada video yang beredar, info yang beredar bahwa beliau itu meninggal secara mendadak. Saya ingin menjelaskan karena saya kenal dekat dengan beliau. Pak Hari itu orang baik dan insya Allah beliau husnul khotimah. Amin. Beliau tidak meninggal mendadak. Tidak meninggal mendadak. Sudah beberapa waktu Pak Hari itu yang saya tahu beliau menderita sakit. Kalau nggak salah beliau stroke ya. Stroke atau bagaimana, yang jelas waktu
dia menikahkan putrinya dan saya diundang, saya datang dalam pernikahan itu, dalam acara pernikahan itu di panggung pengantin beliau menerima tamu yang ingin mengucapkan selamat itu pakai kursi roda. Artinya dia tidak bisa berdiri normal seperti begini, tapi dia pakai kursi roda. Artinya beliau memang sakit waktu itu dan memang sudah benar-benar sakit. Jadi kalau disebutkan beliau meninggal mendadak, insya Allah itu tidak benar. Tidak benar. Saya ingin meluruskan ini karena saya tahu Pak Hari, saya tahu beliau meskipun pada saat itu mungkin hubungan saya dengan beliau renggang karena saya bukan pendukung Pak Jokowi. Sudah clear ya? Itu testimoni dari sahabat almarhum Insinyur Hari Mulyono. Dia bersaksi bahwa almarhum Insinyur Hari Mulyono itu tidak meninggal mendadak, tapi sudah lama sakit. Bahkan beliau tadi bersaksi saat Insinyur Hari Mulyono menikahkan anaknya, dia di atas panggung itu, di atas panggung pengantin, beliau duduk di atas kursi roda, sudah sakit lama. Bapak tadi, sahabat Hari Mulyono mengatakan Hari Mulyono stroke sudah lama. Ini kesaksian sahabatnya, bukan isu, bukan cerita konspirasi. Nah, ini perlu digarisbawahi, perlu dicatat oleh Refli Harun, oleh Tifa, oleh Wuri Barat kader PKS, caleg PKS yang gagal, dan oleh Ibu Yuli Prasetyaningrum, bahwa almarhum Insinyur Hari Mulyono tidak meninggal mendadak, tapi sudah lama sakit stroke. Bahkan saat menikahkan putrinya, beliau duduk di atas kursi roda. Ini kesaksian sahabatnya. Jadi tidak perlu ngoyo-woro, tidak perlu berhalusinasi nantinya dalam menyusun buku untuk mengarang cerita konspirasi. Dosa besar, fitnah itu, hindari. Mungkin sampai di sini video saya kali ini. Mudah-mudahan bisa mencerahkan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Tetap semangat dan salam merdeka.